Saatnya jam pertama dimulai. Sakit apa? Demam Bu, ya. Udah berapa hari? Baru 2 hari. Anas Firdaus Syahputra? Hadir Bu. Nah, Mas Anas kenapa kok seragamnya beda? Itu Bu, waktu itu hujannya jadi basah. Kan dari minggu kan bisa dijemur. Ya itu kan masih ya, belum saya cuci. Bu kasih hukuman aja Bu. Jangan Bu, jangan. Kasih enaknya hukumannya apa nih Nak? Nyanyi di depan Bu. Nyanyi apa? Di sana ya? Sesuai kesepakatan kita sebelumnya ya, kalau ada yang melanggar pasti ada kena hukuman. Karena Mas Anas melanggar peraturan, bisa dilakukan di anak-anak. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran pada urutan data kelompok ini diharapkan peserta didik dapat mencari mean, median, sama modus dari data kelompok dengan benar. Hari ini kita akan belajar tentang urutan pemusatan data kelompok. Minggu kemarin kan kita sudah belajar urutan pemusatan data, tapi datanya yang data benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar pemusatan data, tapi yang data kelompok. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya,
seperti minggu kemarin ya. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Semuanya udah membentuk kelompok sama seperti minggu kemarin? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ini Ibu akan tampilkan video pembelajaran mengenai mean, median, sama modus. Anak-anak bisa disimak dan diperhatikan ya. Kita lanjut ya lupa like, subscribe, komen, dan share kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah berikutnya. Nah, untuk rata-rata atau rataan atau mean, untuk menjawab semuanya itu kita harus menambah kolom. Itu ada dua. Yang pertama ini untuk SI atau nilai tengah dari angka ini. Lalu pada bagian Ini video pertama kita mencari meannya atau rata-ratanya. Nah, minggu kemarin kan kita belajar tentang median data tunggal. Kalau rumus median data mean data tunggal ada yang tahu? Saya Bu, iya kan nggak jelas. Semua data dibagi jumlah ya, betul sekali. Nah, yang di data kelompok ini caranya juga sama, tapi yang meannya itu kita butuh mencari ini X1 atau nilai tengahnya dulu. Cara mencari X1-nya tadi gimana? Ada yang masih ingat mencari nilai tengah? Gimana yuk? Yang ini batas atasnya misal pada kelas yang pertama itu ada 40 sampai 49. Itu kita tambah dulu 40 tambah 49, lalu kita bagi dengan 2. Jadi ketemu nilai tengahnya 44,5. Kita cari lagi data kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Caranya juga sama, kita jumlahkan datanya lalu kita bagi 2. Untuk X1-nya ini namanya frekuensi. Jadi untuk mencari meannya kita cari hasil kali dari frekuensi dikali nilai tengah. Lalu kita bagi dengan jumlah semua frekuensinya ini. Kita masukkan ini tadi sigma penjumlahan dari frekuensi dikali nilai tengah. Ini 1975 kita masukkan. Lalu dibagi dengan frekuensinya 30. Hasilnya ini. Untuk video yang kedua kita akan membahas mengenai modus, mean, dan juga modus. Ibu putar dulu videonya. Nah, ini sudah selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan SKPD untuk kalian kerjakan. Tadi kan udah sama-sama kita tonton dan simak ya pembahasan mengenai mean, median, sama modus. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pembagian tugas? Tidak, belum ada ya? Ya, ini saya bagikan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Itu dari setiap kelompok bisa dibaca dulu. Nah, itu Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Anak-anak bisa membaca perintah dari langkah-langkah penyelesaiannya, lalu bisa dikerjakan. Untuk kelompok yang sudah siap bisa mempresentasikan ke depan ya.
Mungkin bisa dijelasin ke teman-temannya kenapa bisa mendapatkan hasil itu? Jadi rata-rata itu kan rumusnya sigma F1 dikali dengan X1 per sigma F1. F1 itu kan frekuensi data ke I misalkan. Terus X1 ini adalah nilai tengah data ke 1 misalkan. Lalu dibagi dengan sigma Fi yaitu jumlah dari frekuensi. Dari perkalian ini per interval itu akan didapatkan 222 dan sigma Fi-nya yaitu 30, jadi sama dengan 7,4. Nah, ada yang mau ditanyain ke kelompoknya Mbak Ular? Saya Bu, Ya. itu cara cetak 222 gimana prosesnya? Oh iya, misalkan teman-teman bisa lihat di LKPD masing-masing. Misalkan untuk interval pertama itu yaitu usia 2 sampai 0 itu frekuensinya ada 2. Nah, nilai tengahnya yaitu 1, berarti tinggal 2 dikali 1 sama dengan 2. Nanti dilakukan hal yang sama sampai ke interval ke-5. Nah, terus nanti dijumlahkan hasilnya 222. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Dari Mbak Ulan silakan duduk. Ya. Anak-anak bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjutkan. Kelompok ketiga bisa mempresentasikan hasil diskusinya untuk menuliskan jawaban tulis. Silakan. Oke, coba selanjutnya setelah dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, apakah setelah dibuat dalam tabel distribusi data kelompok ini memberikan gambaran umum tentang bentuk data sekelompok data? Apakah setelah dibuat dalam tabel distribusi data kelompok dapat memberikan gambaran tentang bentuk sekelompok data? Ya, Bu. Ya, karena kita ketahui bersama yang kemarin data tunggal. Bayangin aja dulu, misalnya data kelompok kalau kita tulis kayak tadi 0, 6, frekuensinya kan banyak. Kalau kita tulis satu-satu nggak muat kan bukunya kita. Jadinya kalau kita menuliskan pakai data kelompok bisa mempermudah dalam mengerjakan. Seperti itu ya Nana. Yang kedua, setelah dibuatnya data dalam tabel distribusi kelompok, apakah datanya lebih mudah untuk dipahami? Iya, Bu. Iya, jadi setelah kita membuat data tabel pada distribusi data kelompok, membuat kita mengetahui agar lebih praktis dan ringkas ya. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, ini Ibu akan bagikan post test. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ini sudah semua ya? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai urutan pemusatan letak data. Untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas bisa mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum